warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salamatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid dhuhuri wal ayyam. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan kita kesempatan, Allah yang telah memberikan kita rahmat, Allah yang telah mengantarkan kaki-kaki kita dari rumah tempat persinggahan kita menuju masjid yang sangat mulia ini. Allah yang telah menggerakkan hati kita, yang mengetuk hati kita. Masih ada sanak saudara kita yang belum Allah bukakan hatinya untuk melangkahkan kaki, untuk melaksanakan sholat Jumat yang sangat mulia ini. Maka patut kita syukuri bahwa Allah telah memberikan kita hidayah yang sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Salam beserta salawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan kalimat-kalimat Allah, Nabi yang mengangkat harkat martabat kemanusiaan, Nabi yang dicatat oleh tinta-tinta sejarah manusia sebagai salah satu nabi, sebagai salah satu manusia agung yang telah membebaskan nilai-nilai kemanusiaan dari kejahilian, dari kebodohan menuju Islam yang begitu indah dan rahmatan lil alamin. Sebelum khatib menyampaikan khutbah ini, izinkan khatib berwasiat kepada para jemaah dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, terutama pada diri khatib. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita, takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah khatib menyampaikan salah satu tema yang mungkin tema ini sudah sering didengar oleh para jemaah, yang mungkin tema ini sudah sering dikumandangkan di tiap-tiap masjid, di musola, di surat kabar, yaitu tentang kematian. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita digemparkan oleh salah satu berita musibah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, yaitu berupa gempa bumi yang dalam beberapa catatan itu lebih kurang 300 lebih orang yang meninggal dunia. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini khatib
mengajak kita untuk merenung. Apakah kemudian gempa yang terjadi itu Allah langsung mengabarkan? Apakah gempa yang terjadi itu kemudian Allah mengabarkan bahwa akan terjadi dan ini dan itu? Yang kemudian pada kesempatan itu mungkin saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sedang bercengkrama dengan saudara dan anaknya. Tapi itulah kemudian ketika ajal kemudian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang kemudian mengetahui rahasia Allah. Maka patutlah kemudian kita merenungi dalam proses kehidupan kita bahwa tidak ada yang lebih dekat daripada kehidupan kita selain daripada maut, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam salah satu firman-Nya, yaitu pada Quran surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Wa man hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi ayat ini. Dalam pembukaan arti ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada makhluk yang kekal. Semua akan mengalami kematian. Seluruh jagat raya ini, planet, seluruh manusia, makhluk baik yang terbang dan yang melata, semua punya masa akan mengalami kematian. Kemudian lanjutan daripada arti ayat ini, Allah menjelaskan pada hari kiamatlah kemudian akan disempurnakan seluruh pahala-pahala kita. Artinya hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal perbuatan kita, perbuatan baik kita, seluruh rangkaian kegiatan kita di muka bumi ini akan diberikan pertanggungjawabkan, akan diberikan pahala, akan kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari ayat ini hadirin sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan bahwa orang yang beruntung itu, hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan orang yang laba perusahaannya triliunan rupiah, bukan kita memiliki pertanian hasil yang melimpah. Namun dalam ayat ini menjelaskan ternyata orang yang beruntung, hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari neraka. Itulah orang yang beruntung dalam ayat ini, hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari ayat ini, hadirin sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Bayangkan hadirin sama-sama dirahmati Allah, Allah menyinggung, Allah menjelaskan bahwa mobil yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, pangkat yang kemudian kita miliki, semua akan sirna. Tidak akan kemudian kita akan bawa dari kubur kita. Dan kesenangan yang kita miliki di dunia ini hanya fata morgana. Semua kemudian akan kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian Allah meletakkan kejayaan dan kejayaan kesuksesan hidup kita ada pada harta dan kekayaan, maka tidak ada yang lebih sukses dan jaya selain pada Harun dan Qarun dan Fir'aun. Bagaimana harta daripada Qarun sampai kunci-kunci daripada gudangnya itu terbuat dari emas. Bagaimana Haman Perdana Menteri Fir'aun yang kemudian menjadi pangkat dan jabatannya, namun Allah hinakan karena kesombongannya, Allah hinakan karena keangkuhannya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dengar salah satu orang terkaya di dunia,
Bagaimana kita dengar salah satu bintang artis Jepang yang terkenal, yang memiliki fasilitas mewah, yang memiliki uang yang banyak, namun di akhir hidupnya dia meminum racun, dan setiap malam dia harus meminum obat tidur agar dia bisa tenang. Artinya hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah meletakkan kejayaan dan kesuksesan hidup kita bukan kepada harta kita, bukan kepada pangkat kita, melainkan kepada amal-amal agama kita, kepada sedekah kita, kepada sholat kita, kepada perbuatan baik kita, kepada tetangga kita, kepada amal-amal baik kita. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah dunia ini tidak penting? Apakah harta itu penting? Tidak penting. Apakah pangkat itu penting? Semua sangat penting. Tetapi bagaimana menjadikan harta yang kita miliki, bagaimana menjadikan pangkat yang kita miliki, itu menjadikan kita dekat dengan Allah, menjadikan harta yang kita miliki justru akan bertambah nilai-nilai keimanan kita, justru akan bertambah nilai-nilai kebahagiaan kita. Justru Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita agar kita bekerja, agar kita memiliki kekayaan, agar dengan kekayaan itu kemudian kita menjadi orang-orang yang di akhirat kelak mendapatkan pahala yang cukup luar biasa. Kemudian hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu buku yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan ternyata ada beberapa poin kenapa kemudian manusia itu takut akan kematian. Yang pertama, hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak siap berpisah dengan orang-orang yang dia cintai. Dia tidak siap berpisah dengan harta dan kekayaan. Yang kedua, dia tidak tahu dan tidak memiliki ilmu pada saat mereka mati nanti akan seperti apa. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa di akhirat itu tidak ada, dan itu dimiliki oleh orang-orang ateis yang tidak memiliki Tuhan. Kemudian yang selanjutnya itu sudah terlalu banyak dosa yang dimiliki, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin." Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan tentang ada banyak orang-orang yang sangat takut terhadap kematian. Padahal di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa janji Allah berupa surga bagi orang-orang yang mengamalkan perintahnya, yang menjauhi seluruh larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum." Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka akan seperti hewan makan, dan kelak merekalah tempat tinggal bagi mereka. Ini jelas hadirinnya sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia daripada kebaikan-kebaikan kita. Tidak ada yang lebih mulia dari sholat-sholat kita. Tidak ada yang lebih mulia dari sedekah-sedekah kita. Karena hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung akhir kita, rumah yang kita miliki, mobil mewah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, pada akhirnya nanti kendaraan terakhir kita adalah keranda mayat kita. Dan mungkin setiap hari
Di musola-musola diumumkan berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pernahkah kita pikirkan bahwa suatu saat yang diumumkan itu adalah kita? Lalu apa bekal kita hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa bekal kita? Maka pada kesempatan ini Hatib ingin mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah di Masjid At-Taubah. Marilah kemudian kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan mati. Tidak ada yang tahu di negeri mana kita akan mati. Maka persiapkanlah diri kita. Bahkan dalam berbagai riwayat menyebutkan ternyata malaikat maut itu lebih dari 70 kali mengunjungi kita, mengunjungi rumah-rumah kita. 70 kali hadirin malaikat maut mendatangi kita, saking dekatnya kematian itu. Bahkan dalam salah satu riwayat yang juga menyebutkan bahwa malaikat maut mengirim salah satu tanda, beberapa tanda. Yang pertama, uban kita yang sudah mulai memutih, mata kita yang sudah tidak lagi bisa melihat, dan telinga kita yang sudah tidak bisa lagi mendengar. Itu adalah tanda. Jangan sampai kemudian malaikat diprotes oleh manusia, padahal sudah dikirim beberapa tanda tersebut. Sebelum Hatib mengakhiri daripada khutbah ini, Hatib ingin menyampaikan salah satu riwayat cerita pada sahabat-sahabat dulu. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW tengah berkumpul dengan sahabatnya di salah satu telaga atau lautan. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad SAW mencelupkan jari telunjuk. Kemudian beliau mengangkat jari telunjuk. Kemudian terlihat terjatuh satu titik air. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, kenikmatan dunia ini tidak lain hanya seperti setitik air yang jatuh ini. Sedangkan kenikmatan akhirat itu seperti laut berkali-kali lipat dari lautan ini. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kemudian kita meningkatkan kembali hati mengingatkan agar kita terus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, sehingga bekal yang paling baik adalah bekal takwa, sehingga di akhirat kelak kita menjadi orang-orang yang dimasukkan dalam surganya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfirli warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah akhir daripada kehidupan kami ya Allah menjadi kehidupan akhir daripada yang indah ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan bertaubat ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami rindu denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, selamatkanlah kami dari siksa kuburmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bertaubat ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang ringan ke masjid ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang ringan bersedekah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami tidak kuat menahan siksa neraka-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan kami berzikir kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak dan keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikanlah keluarga-keluarga kami keluarga yang taat kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah istri-istri kami menjadi istri yang soleha ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau pikulkan kepada kami beban yang tidak kami sanggup ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha alladhi yadhkurkum wazkuruhu ala ni'matihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.